Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara merawat kelinci di musim hujan supaya kelinci kita tidak mengkirut. Oke dulur, jumpa lagi di Media Kampung, channel yang akan membahas tentang semua peluang usaha yang ada di kampung. Semoga channel ini bisa bermanfaat fitini wa dunya hatal akhirah. Amin. Setiap orang memiliki ketertarikan masing-masing dalam memilih hewan peliharaan. Hewan peliharaan seperti sahabat bagi manusia. Bahkan ada yang menganggap seperti anggota keluarga sendiri yang dirawat dan disayang setiap hari. Alasan memelihara hewan di rumah ada bermacam-macam. Di antaranya sebagai hobi, teman untuk menghilangkan kesepian, atau menambah keramaian, dan ada pula yang diternakkan, dalam hal ini diperjualbelikan untuk hal bisnis. Salah satu yang dijadikan favorit sebagai hewan peliharaan ialah kelinci. Kelinci biasa digambarkan sebagai hewan yang sangat menyukai wortel dan mempunyai kemampuan berlari yang sangat cepat. Kelinci juga mempunyai ciri khusus pada giginya yang besar. Kelinci adalah hewan yang rentan pada pergantian cuaca. Kelinci sering tidak dapat bertahan hidup ketika menghadapi cuaca dingin. Kelinci menyukai lingkungan dengan suhu kondusif antara 15 sampai dengan 20 derajat Celcius dan kelembaban udara sekitar 60 sampai dengan 90% atau kategori sejuk. Kelinci bisa mati di musim hujan dikarenakan diare atau kebersihan yang buruk, sehingga banyak bakteri merugikan yang menyerang kelinci. Lalu bagaimana cara yang kita lakukan agar kelinci dapat bertahan di musim hujan? Berikut kita berikan tipsnya. Yang pertama yaitu kandang. Letakkan kandang kelinci di posisi yang terhindar dari terpaan angin dingin atau hujan. Segera keringkan bulu kelinci dengan kain kering jika ia terkena hujan atau basah. Air dingin membuat suhu tubuhnya turun drastis. Jika ini terjadi, akan membuat ia tidak mau makan dan minum, bahkan bisa cepat wasted. Jaga kebersihan kandangnya sepanjang hari agar kering dan tidak lembab. Jangan sampai tersimpan banyak kotoran di dalamnya. Bersihkan dengan disinfektan atau pembersih khusus yang bisa Anda dapatkan di toko perlengkapan hewan, atau cek video kita sebelumnya tentang membuat disinfektan. Berikan kandang yang lebar agar ia lebih leluasa dan nyaman dalam bergerak, kurang lebih 4 kali dari ukuran badannya atau 5 kali dari ukuran badannya. Yang kedua yaitu ventilasi. Pastikan kandang kelinci terkena sinar matahari, tetapi bukan sinar matahari yang langsung menyorot atau langsung mengenai kelinci kita. Cukup cahaya matahari yang tidak begitu terik. Sinar matahari diperlukan untuk menerangi dan mengeringkan kandang kelinci, sekaligus membunuh kuman penyakit yang ada di sekitarnya. Tempat yang lembab menimbulkan banyak kuman. Berikan sirkulasi yang baik pada kandang kelinci agar udara selalu segar dan kering. Letakkan kandang pada tempat yang memiliki udara yang baik, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Yang ketiga yaitu makanan.
Cuaca dingin menyebabkan perut kelinci kosong, lapar, keroncongan. Hal itu bisa membuatnya masuk angin, kembung, dan terkena sakit diare. Ganti makanannya setiap hari untuk mencegah makanan basi dan kotor. Di musim hujan, perbanyak makanan yang mengandung karbohidrat dan protein. Pemberian makanan berupa rumput yang basah mengakibatkan ia mudah terkena kembung dan diare karena rumput susah dijemur di musim hujan, sehingga kadar airnya masih tinggi dan kemungkinan terdapat bakteri di dalamnya yang menyebabkan penyakit pada pencernaan. Bersihkan tempat makannya terlebih dahulu setiap Anda memberikan makanan baru. Yang keempat yaitu minuman. Untuk jumlah air minum tidak dibatasi, karena ia butuh air agar tidak dehidrasi. Air aman diminum kelinci karena umumnya awet atau tidak basi dalam jangka waktu yang lama. Tetap periksa kondisi air secara rutin, ganti secara berkala setiap pagi dan sore atau ketika air terlihat kotor. Yang kelima yaitu vitamin. Beri asupan vitamin B dan vitamin A untuk ketahanan tubuhnya agar lebih kuat menghadapi musim dingin. Bisa diberikan dengan cara langsung melalui makanan atau disuntikan setiap 2 minggu sekali. Yang selanjutnya yaitu beri penerangan. Di malam hari beri penerangan secukupnya, yaitu sekitar balon ukuran 5 watt pada kandang kelinci. Ia butuh cahaya terang selama 17 jam sehari. Penerangan di malam hari juga bermanfaat untuk menghangatkan tubuhnya. Yang ketujuh yaitu pahami gejala sakit. Waspadalah, waspadalah. Jika kelinci kita terlihat tidak seperti biasanya, tanda kelinci sakit. Di antaranya terlihat agak lemas, tidak banyak melakukan aktivitas, nafsu makan menurun dan minum air lebih banyak, bulu kusam dan rontok, urin keruh dan kental, kotoran lebih kecil dari biasanya, dan kuku tidak terlihat. Dan yang terakhir yaitu mata sayu. Jika gejala tersebut terjadi pada kelinci kita, segera bawa ke dokter hewan. Yang selanjutnya yaitu siapkan obat. Penyakit yang sering menyerang kelinci di musim hujan ialah diare. Untuk penyakit ini, kita bisa mengobati sendiri dengan 3 pupus daun jambu Pluto, 2 pupus daun pepaya, pupus daun pisang, dan garam sepucuk sendok teh. Berikan obat tersebut untuk pertolongan pertama. Jika diare masih berlanjut, maka carilah pertolongan kedua. Dengan cara kita bawa ke dokter hewan. Yang selanjutnya yaitu cegah stres. Kelinci tidak menyukai dan mudah stres akibat bunyi yang bising. Misalnya kebisingan suara karena suara hujan, mesin cuci, pemotong rumput, dan peralatan rumah tangga lainnya yang berbunyi keras. Jangan dekatkan kelinci dengan hewan lain, misalnya dari anjing atau kucing, karena kelinci akan kaget dan stres jika hewan tersebut mendekati kandangnya. Cuaca dingin membuat kelinci mudah lemah. Jika ditambah dengan stres, tentu akan membuat ia tidak dapat bertahan hidup lama. Yang ke-10 yaitu perbanyak komunikasi. Kelinci adalah hewan sosial yang senang berinteraksi. Beri perhatian pada kelinci Anda. Jika ia terlihat kedinginan, berarti pada kandangnya kita pasang tirai agar ia lebih nyaman. Sekali waktu keluarkan ia dari kandangnya dan ajak bermain, mengelus bulunya, membuat tubuh kelinci terasa hangat. Bermain juga dapat membuat kelinci terhindar dari stres. Arti komunikasi berarti kita tidak mengajak bicara kelinci, karena kalau kita ajak kelinci kita bicara, maka kitalah yang stres. Yang ke-11 yaitu
dengan cara membersihkan. Merendam kelinci di dalam air apalagi di musim hujan berbahaya bagi kelinci. Bersihkan tubuh kelinci tanpa membuatnya kedinginan dengan cara sebagai berikut. 1. Pegang kelinci dengan lembut. Sikat bulunya dengan sikat khusus bulu kelinci. 2. Percikan tepung jagung pada bagian bulunya yang kotor dan sisir untuk membersihkan kotorannya. 3. Potong kuku kelinci Anda. 4. Jika terpaksa menggunakan air akibat tubuhnya kotor, lakukan dengan kain lembut yang diberi air hangat, lalu keringkan bulunya dengan pengering rambut. Yang ke-12 yaitu jadwal rutin ke kandang. Buat jadwal rutin untuk memeriksa kelinci kita dan kondisi kandangnya. Jangan sampai karena kesibukan kita tidak menghiraukannya. Buat jadwal misalnya setiap pagi dan sore untuk memastikan kondisinya sehat dan baik-baik saja. Yang terakhir yaitu kesehatan yang merawat. Kesehatan Anda juga penting. Bayangkan jika kita terkena sakit dan tidak bisa merawat kelinci kita juga wajib menjaga kesehatan dan kebersihan diri agar tidak menularkan penyakit pada kelinci kita. Tanpa adanya kita dalam kondisi baik, maka kondisi kelinci kita pun tidak akan baik. Demikian yang dapat kita sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang masih pemula, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang sudah senior, bisa untuk memberikan kritik dan sarannya di kolom komentar. Kami cukupkan sekian pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan see you.